Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, selamat merayakan tahun baru Imlek nih. Bertepatan dengan perayaan Imlek juga. Dan episode Sabi kali ini sudah bersama narasumber Cici Wita Juwita Wijaya. Ya, betul. Selamat datang, Ci. Halo. Terima kasih nih udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Sabi kali ini. Nah, untuk sahabat bicara, sebelum lebih lanjut kita bicara tentang perayaan Imlek dan keseruannya, bicara tentang ampau dan lain-lainnya, pastikan nih sahabat bicara sudah mensubscribe channel ini dan juga klik tombol loncengnya, oke? Dan nih, Cici Wita Wijaya, aku panggilnya Cici. Cici boleh? Selamat apa ya, tahun baru Imlek, Ci. Kyunghi. Gongsi Kongsi pacai. Xie udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Sabi ya, Ci ya. Tahun ini tuh sionya kelinci ya? Iya, kelinci. Kalau Cici sionya Ular. ular Ya. Kalau sio kelinci tuh gimana sih, Ci? Kira-kira nih, maksudnya kayak apa ya yang Cici tahu tentang sio kelinci tuh, karakternya kah atau gimana gitu? Kalau show kelinci sih, setahu aku sih ya kayak kelincinya langsung sih, kayak lembut, cekatan, gitu-gitu sih. Tapi balik lagi ke pribadinya ya. Betul, balik Nah, lagi. sebelum lebih lanjut lagi nih, Ci, ya coba dong, boleh nggak sih kenalan dengan menggunakan bahasa Mandarin gitu? Waduh. Coba, Ci. Tapi kalau kurang lancar maaf Ya, ya. it's okay. Tachihao, Wita. Weh. Dan kesibukannya berarti sekarang Aku kuliah. kuliah. Ya. Oke. Dan berarti ini tadi nih pakai kostum ini memang habis merayakan Imlek atau memang udah ada pakaian apa nih? Sebutannya apa sih sebutan pakaian ini, Ci? Chongsam ya jatuhnya. Chongsam. Ya, Chongsam. Chongsam. Ya. Dengan apa ya? Major warnanya tuh coraknya merah. Biasa sih kita pakainya merah sih untuk Imlek. Kalau oke. warna lain aku kurang tahu, cuman kita setiap tahunnya biasa Oke. pakai merah. Merah dan ada apa? Gold emas gitu ya. Dan berarti habis merayakan Imlek nih, Ci, kemarin. Pertepatan di tanggal 22 ya. Betul. Kalau ngerayain Imlek tuh ngapain aja sih, Ci? Kalau Imlek biasa kita kumpul keluarga sih. Ah. Biasa kita setiap tahunnya ada makan-makan bareng. Malam Imlek juga kita kumpul bareng. Kurang lebih gitu sih. Nah, itu dari paginya atau gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan rinciannya dari pagi tuh ngapain sama keluarga yang di rumah dulu kan pastinya. Habis itu baru ketemu keluarga yang besar gitu. Iya. Karena kebetulan aku kan agak jauh juga ya dari kakek aku Chinese, jadi Imlek kita tuh udah yang modern gitu loh, yang udah nggak kayak ke keluarga nyamper apa ya, mendatangi keluarga gitu. Kita lebih ke kumpul di satu tempat, terus kita ngerayain bareng-bareng, kumpulnya di situ aja, nggak yang harus kita nyamperin yang tua gitu-gitu. Oke. Jadi udah mulai modern ya, tapi tetap Iya. maksudnya tidak menghilangkan apa ya, value dari Imlek itu sendiri gitu ya. Itu pagi tuh tradisinya tuh apa? Apa ada makanan khusus dulu di rumah baru ke rumah saudara gitu? Enggak sih, justru kita ke rumah saudara buat makan-makan. Wow. Dan di rumah saudara itu selalu ada sajian yang pasti selalu ada gitu misal. Pasti ada. Apa tuh? Daging babi, Oke. terus ada mie atau kalau aku sih biasa ya aku masak kayak gulai ayam karena aku suka juga sih. Terus ada ini tadi apa sempat mention tentang apa kue keranjang. Kue keranjang, terus Itu ada biasa identiknya sama buah jeruk mandarin gak sih? Buah jeruk mandarin tuh yang gimana? Sama warnanya juga Yang sama? kecil-kecil itu loh. Oh, jadi yang kecil-kecil itu buah mandarin yang satu kali bisa langsung hap gitu ya? Iya, tapi yang gede juga ada. Oh, oke. Cuman biasa aku lebih suka yang kecil sih. Lebih enak dan gak ada bijinya kayaknya. Iya, betul. Apa lagi tuh makanannya, Kak? Terus kurang lebih itu aja sih, nggak yang harus makanan khusus. Oke. Kalau di kue keluarga aku ya. kue keranjang, ya ini di keluarga Cici gitu Ya, ya? betul. Kue keranjang tuh cara makannya tuh dipotong atau diapain dulu gitu atau pakai ada cocolan khusus gitu misal? Beda-beda sih. Hah. Kadang ada yang bisa langsung potong, makan gitu. Ada yang suka kayak gitu, ada yang suka digoreng dulu biasa. Iya. digoreng? Kalau mama aku biasa masaknya pakai tepung, terus Oke.
pakai apa telur sama tepung. Itu enak juga. Jadi kayak pisang goreng tapi bukan pisang Iya, dodol gitu iya ya. betul. Dalamnya tetap lembek-lembek gitu. Oke. Jadi kan kalau misalkan di Lebaran nih ya, pasti kan selalu ada ketupat, semur, dan kalau misalkan di Imlek itu yang harus ada apa tadi tuh? Buah mandarin. Buah mandarin. Buah jeruk mandarin. Iya, buah jeruk mandarin. Terus ada juga apa? Kue keranjang gitu ya. Dan apa ya? Mie panjang umur Iya, gitu mie ya. panjang umur tetap ada sih Oke, biasanya. mie panjang umur tuh kalau makan nggak boleh digigit gitu. Kita nggak sampai ke sana sih. Kalau nggak digigit susah makannya. Iya, maksudnya nggak boleh putus gitu ya? Oh enggak kok, masih masih boleh ya? Iya masih boleh. Berarti Cici kalau makan mie ayam, kalau minyak kepanjangan digigit gitu ya? Itu Nggak digigit. diseruput gitu? Enggak. Dan apalagi ya, berarti rutinitas khususnya tuh memang yang kayak bertamu ke keluarga, keliling-keliling gitu. Sebenarnya sama sih kayak lebaran-lebaran pada umumnya ya kan. Kita keliling ke keluarga yang lebih tua, kayak om kita atau tante kita gitu. Oke. Dan berkunjung ke rumah sanak saudara, apakah ke rumah sanak saudara yang lebih tua atau lebih muda gitu? Ada rumah-rumah khusus nggak yang dikunjungi ketika Imlek? Biasa sih kita ke yang lebih tua, cuman karena aku juga udah agak modern ya, jadi kita kumpul. Ya itu balik lagi, aku coba kumpul di satu tempat, terus kita ya merayakan Imlek bersama. Oke, berarti yang apa ya, yang di rumah di suatu rumah keluarga yang bisa kumpul banyak. Iya betul. Terus bisa makan-makan. Ngobrolin apa aja sih Kak kalau Imlek sama keluarga tuh? Banyak sih, apalagi kan kalau Imlek kan setahun sekali, jarang ketemu juga kan keluarga besar ngumpul bareng. Jadi kayak pekerjaan sehari-hari atau enggak kayak tentang keluarga kita gimana yang di sana gitu. Oke, berarti apa nonton barongsai juga gitu sama-sama? Wah, udah gede jarang sih nonton barongsai. Dulu waktu kecil tuh pernah takut sama barongsai nggak, Ci? Takut lah, karena kan ya aneh aja gitu bentuknya kan. Cuman oke sih, sekarang mah udah nggak takut. Dulu waktu kecil tuh nonton barongsai yang paling apa ya, paling berkesan tuh nonton barongsai di mana, Kak? Biasa sih ada di mall-mall juga sih. Jadi atau karena aku pikir tuh datang ke suatu festival Chinese khusus gitu, terus tiba-tiba ada yang penampilan barongsainya tuh yang memang lucu gitu pada masa itu. jarang sih aku, cuman biasa kalau aku bilang di Singkawang bagus tuh. Singkawang. Oke, bagusnya karena Karena emang benar-benar Chinese-nya kental kental banget, gitu. keluar banget di situ sih. Dan energik lah itu si Betul. pemeran barongsainya. Dan angpau. Angpau. Cici dapat angpau juga dong. Aku kebetulan masih dapat angpau. Wih. Oh, berarti belum nikah. Belum nikah. Nanti kalau nikah nggak boleh sih, nggak dapat angpau lagi. Oh, nggak Biasa dapet kalau angpau. udah nikah kita yang ngasih angpau, entah ke ponakan-ponakan kita atau ke orang tua kita gitu sih. Angpau itu ini nggak sih, Ci? Aku tuh penasaran ya. Apakah sama kayak THR gitu kan? Karena aku sampai sekarang juga masih dapat THR gitu ya. Dari keluarga-keluarga, dari om-om tertentu gitu. Berarti angpau ini secara apa ya? Secara ya mirip-mirip sama THR Lebaran gitu ya. Ya. Yang membedakan apa nih? Apakah nominal angpau tuh sebesar itu nggak sih Kak, atau gimana sih? Ini aduh netizen banget ya Vira. Enggak juga sih, sebenarnya sama aja, sesuai kemampuan masing-masing. Oke. Karena yang ngasih juga yang udah menikah, karena katanya kalau belum nikah tuh nggak boleh ngasih angpau. Kalau ngasih angpau katanya jodohnya susah ketemu. Oh gitu. Iya. Ini saya nggak kasih angpau tapi juga oke. Kita balik lagi Iya, ke oke. angpau ya. Itu amplopnya selalu lucu-lucu, selalu yang warna Iya. merah, berkarakter. Itu memang apa ya, menjadi ciri khas dari Imlek tersendiri gitu. Iya, biasa setiap tahun ya sesuai tahunnya, tahun kelinci gambarnya kelinci, tahun kerbau gambarnya kerbau gitu. Oh gitu. Dan pernah ngoleksi ini nggak sih Kak, karena sering dapet angpau terus dikoleksi gitu angpaunya karena lucu-lucu gitu. Aku Bagusnya. suka sih. Sampai sekarang Kalau masih. masih. Jadi kalau lucu aku simpan sampai tahun depan gitu. Kalau kenapa sih? Cuma suka aja. Pendapatan angpau itu bisa menurun nggak? Bukan nominal lah, tapi lebih ke apa, amplopnya gitu kan. Misalkan dari yang kecil bisa dapat 10 amplop gitu kan. Sekarang cuma 3 atau cuma 4, atau masih konsisten dengan jumlah yang sama, bukan nominalnya tapi Iya. kemasannya gitu ya. Kalau jumlah ya, kayaknya menurun ya, iya kan? Karena udah semakin besar. Cuman biasa nominalnya yang lebih gede gitu. Oke. Dan dibagikan angpau itu saat lagi ngumpul-ngumpul di rumah keluarga itu ya. Kita kyunghi, Kyunghi. kita
kita dapat angpau gitu. Lucu banget. Dan dilakukannya apa? Ada kalau di Lebaran tuh ada apa ya? Minta maaf gitu kan, sungkem gitu. Di Imlek Biasa ada sih di malam Natal, kayak kalau ke keluarga inti aja ya, biasa kita kayak pai-pai juga jatuhnya, kayak pai-pai apa lagi tuh? kayak apa ya, say thank you, terus kayak kyunghi, tapi ada yang sambil berlutut, ada yang enggak gitu. Kyunghi. Iya. Kyunghi. Iya, nanti kayak itu kan kayak angpau tuh kayak berkat kan, jadi kayak dengan dia ngasih angpau, dia ngasih berkatnya juga gitu. Jadi kayak sambil mendoakan lah gitu. Imlek tahun ini seru gak? Seru sih. Berarti saat apa yang membedakan ketika Imlek yang di pas pandemi kemarin tuh juga ada Imlek kan ya berarti ya? Iya, Nah ada. itu perayaan Imlek waktu pandemi tuh gimana tuh Kak? Tidak menarik kalau sekali. Karena ini berbeda ya? Iya, karena aku udah 2 tahun nggak ngerayain Imlek bareng keluarga besar. Terus baru tahun ini ngerayain lagi, jadi kayak spesial aja sih. Karena yang tahun kemarin bener-bener nggak ngumpul sama sekali, karena tiba-tiba ada yang COVID lah. Terus ada yang nggak berani datang, jadi ya mending daripada kayak gitu nggak usah sekalian, tapi angkot tetap jalan. Tapi angkot tetap jalan. Iya, angkot tetap jalan. Jalannya tuh apa? Transfer ya? Transfer QR dong, ya? transfer dong. Dan berarti beda banget ya tahun baru Imlek tahun ini Iya, dengan pandemi kemarin gitu kan. Apa yang membedakan secara signifikan ketika tahun ini ngumpul lagi? Apakah jadi bisa lebih physical touch dengan keluarga, bisa lebih pelukan, salaman, atau apa yang paling wah akhirnya bisa Imlek bareng lagi? Gitu. Kebetulan PPKM udah selesai kan ya. Setidaknya kita udah nggak pakai masker lah, maksudnya nggak terlalu pakai masker, paling di luar pakai masker. Terus iya sih, ketemu bareng, terus kayak ngeliat tiba-tiba ponakanku udah gede nih gitu. Iya, karena kaget banget ngeliat sepupu sendiri aja. Kayak dulu dia masih kecil deh, gue sekarang udah gede banget, udah lebih tinggi dari aku atau gimana gitu. Oke. Tadi bicara juga tentang sepupu dengan circle yang anak muda juga ngerayain Imlek tersendiri gitu ya Kak. Dengan circlean temen di kuliah gitu misalkan. Pasti kan kita banyak dengan umat yang beragama, ada juga berbagai culture gitu ya. Bagaimana pertemanan kakak nih di circle kampus ketika merayakan Imlek? Apakah juga banyak yang Kyunghi gitu. Banyak yang merayakan, banyak yang kirim-kirim juga gitu. Kalau di circle teman aku sih so far semuanya oke. Maksudnya kayak kalau kita ada acara atau Natal, Imlek, dia kayak kongsi faca atau Merry Christmas gitu sih. Berarti ikut juga merayakan toleransi lah ya. Iya, soalnya mereka kadang kayak Ci angpau Ci, terus aku bilang nggak boleh, belum nikah gitu. Oh gitu ya. Iya dong, Ada daripada jodoh aku keputus, ya kan? Iya sih, bener. Bisa ya kayak gitu. Kalau di Lebaran tuh nggak bisa tuh kayak kamu udah kerja, coba sini THR mana kakak gitu. Perbedaannya gitu. Iya benar. Berarti Imlek ini sebagai perwujudan rasa syukur gitu ya. Betul. Sebelum lebih lanjut nih, Cici percaya nggak sih kalau Imlek itu pasti selalu hujan? Sebenarnya mau percaya nggak percaya tetap hujan kan biasanya. Karena memang lagi Januari dan Desember ke Januari. Betul, selalu hujan sih. Ya tapi Vira tuh meyakini bahwa kayak kalau ibaratnya nih ya, ibaratnya tuh kalau misalkan buka puasa tuh nggak afdol kalau nggak ada es buah gitu kan. Nah ini Imlek tuh nggak afdol kalau belum hujan gitu. Bahkan kalau nggak hujan justru hujannya dicari-cari gitu. Iya benar. Iya. Ini udah Imlek nih, hujan kok kamu gak muncul-muncul gitu. Dan kebetulan di Jakarta dari hari Minggu perayaan Imlek, mungkin di wilayah Vira aja kali ya, belum merasakan hujan gitu. Cici sendiri udah hujan di rumahnya? Kemarin juga nggak hujan sih. Kebetulan panas banget malahan. Di mana tuh di? Aku kemarin ngerayanya di BSD. Di BSD itu belum ada hujan ya? Belum. Tapi Ci, tadi malam nih ya, masih dalam perayaan Imlek gitu ya. Dan tiba-tiba turun hujan gitu. Tapi sebelum hujan tuh angin dulu kencang, terus hujan malam-malam. Dan ketika hujan itu ya, Vira tuh dalam hati langsung ngomong kayak, nah ini baru afdol nih Imlek karena udah hujan gitu. Iya, karena kan Imlek biasa kita ngerayain cuma di hari Imlek karena kita ada hari pertama, hari kedua gitu loh. Jadi ya, so far kalau masih hujan berarti berkatnya masih ada lah ya. Iya, nah itu maknanya hujan di hari Imlek adalah berkat. Kayak orang dulu bilangnya sih berkat. Jadi semakin banyak berkatnya. Sama lah ya, mirip-mirip sama di aku juga kalau misalkan hujan ya turun rezeki gitu ya.
Dan apa ya? Ada nggak hal yang berbeda dari Cici gitu ya, dari Imlek tahun ke tahun gitu, tahun ini misalkan tahun kemarin tuh masih yang kayak gini, atau ada wishlist tersendiri gitu di dalam hati kayak Imlek tahun depan gue mau punya gandengan gitu atau gimana? Aduh. Masih muda ya, cuman mungkin boleh gandengan. Ada wishlist tersendiri gitu. Enggak sih, yang penting semuanya bahagia, semuanya sehat, itu sih yang penting. Karena kan keluarga aku juga, keluarga besar aku, iya aku udah gak muda, yang penting kan kesehatan sih. Cici tuh anak berapa sih, Ci? Aku anak tunggal. Wow, anak tunggal. Anak tunggal. Perempuan. Cantik, Chinese. Aduh, ini ya sahabat bicara bisa nih. Gimana tadi? Apa IG-nya, Kak? Aduh. Jangan di-spill. Dan apa ya? Tadi kita bicara banyak banget tentang Imlek, tentang angpau juga. Apalagi sih, Kak? Kalau Imlek tuh ada angpau, terus ada barongsai pasti. Apa gitu? Kue keranjang, Jeruk. Tapi kue keranjang tuh biasa kita bagi-bagi juga loh, kayak ke tetangga-tetangga gitu. Oh, bikin nggak? Nggak bikin. Susah, lama. Oh iya, beli berarti gitu. Beli, teman kadang kayak beberapa hari sebelum Imlek kita kasih, atau pas Imlek kita kasih gitu. Itu dibungkus yang lucu-lucu, merah-merah gitu ya. Kadang ada yang kayak gitu, ada kadang yang ada kasih aja gitu. Oke. Suka sih aku kue keranjang, tapi kue keranjang tuh ada yang keras sama ada yang apa ya, lembut. Terus sebelum teksturnya kue keranjang tuh gimana ya sih yang benernya, Ci? Harusnya sih nggak keras ya. Harusnya lebih kenyal gitu, lembut. Mungkin yang keras tuh yang udah lama kali ya. Mungkin ya. Jadi atau mungkin bisa untuk digoreng lagi. Kurang bumbu kayaknya. Kurang bumbu kayaknya. Nih, menarik, Ci. Tadi bicara tentang toleransi ya. Ini sejalan juga dengan apa ya? Dengan pergerakan yang dirayakan, yang digemparkan oleh Pak Ganjar ini, di mana Pak Ganjar menyebut toleransi dan kerukunan yang tinggi mampu mencegah bangsa terpecah belah gitu. Dan sahabat bicara, Pak Ganjar ini menyampaikan kepada masyarakat yang beragama bahwa harus mampu menerima setiap perbedaan yang ada agar tidak ada konflik horizontal. Dan Kak, nih Imlek kemarin berarti Kakak malamnya ada di rumah keluarga? Kebetulan kemarin di restoran aja sih. Di restoran. Dan kalau misalkan Pak Ganjar nih ya Kak, kemarin tuh Imleknya ada di malam Imlek, Pak Ganjar hadir di Kelenteng Tiankoksi, Surakarta, yang makin meriah dengan kehadiran Pak Ganjar. Dan ketika di sana, Pak Ganjar mengapresiasi tim gabungan keamanan, diantaranya dari tim TNI, Polri, dan juga Banser dalam menjaga ketertiban jalannya perayaan Imlek. Kak Cici, Ci, menanggapi adanya sosok pemimpin yang apa ya, menggencarkan pentingnya toleransi dalam berkehidupan bermasyarakat gitu. Apakah ini suatu tindakan yang layak untuk didukung dan diapresiasi gitu, Ci? Tentu dong, tentu layak, karena zaman sekarang nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kita untuk Imlek pun susah ya, di zaman Soeharto, kalau nggak salah Soeharto atau Soekarno itu Imlek susah. Sekarang dengan pemimpin yang seperti itu, artinya bisa menjadi contoh buat masyarakat yang lain supaya bisa menganut toleransi, rasa toleransi yang tinggi lah gitu. Oke. Jadi semakin semakin meramaikan toleransi berkehidupan bermasyarakat gitu ya. Dan tahun ini Cici sudah bisa merayakan Imlek dan teman-teman dengan keluarga penuh rasa syukur. Tahun ini apa yang Cici syukuri dari Imlek tahun ini? Syukuri. Tahun ini yang jelas bersyukur karena COVID udah turun, kita bisa ngerayain bareng-bareng, lihat sanak saudara lagi. Terus intinya sih ucapan syukur sih yang nggak bisa diungkapkin lagi karena saking banyaknya. Terus dengan kehidupan yang baru, dengan karir dan kuliahnya juga makin lancar. Iya. Cici ini tadi keturunan Chinese-nya dari kakek aku. Berarti dari ibu dan papa, mama orang Kalimantan Barat. Terus kakek aku, nenek aku dari Cina dua-duanya. Berarti Chinese, berarti keturunan Chinese masih kental gitu ya, Ci? Ya lumayan. Berarti nanti kalau nikah tuh harus ada tradisi khususnya nggak kalau nikah sama Cici gitu misalkan sebagai keturunan Chinese? Sesuai sih pasangan aku Chinese atau enggak, dan kita mau nikah pakai adat apa. Nah itu gimana? Kalau misalkan Chinese gimana? Kalau enggak gimana? Kalau Chinese sebelum kita menikah biasa ada sangjit. Oke. Sangjit tuh kayak pertunangan gitu sih, kadang sebulan atau
seminggu sebelumnya atau setahun sebelumnya bisa diadakan. Terus tepai sebelum kita masuk ke pernikahan biasanya kita ada tepai juga. Tepai itu apa? Kayak ngasih teh gitu loh, kayak penghormatan dengan menggunakan teh, terus nanti dikasih. Itu di event yang berbeda tuh? Di hari yang sama dengan pernikahan kita sih biasanya. Oke, terus? Gak ada yang lain sih, cuman kalau di keluarga aku cuma kayak gitu, yang penting ada tepai, ada sangjit, udah. Tepai, ada sanjit. Terus kalau yang aku lihat kemarin tuh si pernikahannya ini loh, Siska Cole ya kalau nggak salah tuh ada satu, bukan cuma di dia sih, di beberapa yang memang Chinese gitu selalu ada souvenir khusus dari pemberian dari cowok ke cewek. Ya itu sangjit. Iya, dalam sebelum minum teh berarti itu ya? Iya, karena itu pertunangan kan, jadi kayak seserahan gitu loh. Oke. Ya, sangjit tuh kayak pertunangan, penyerahan, seserahan. Oke. Terus setelah nikahnya juga, setelah di perayaan pernikahannya ada hal-hal khusus nggak sih Kak? Jujur karena aku belum nikah, aku juga nggak tahu sih. Oke. Dan selain itu berarti juga adanya kalau misalkan yang Cici tahu nih ya, kalau aku kan juga kebetulan juga belum menikah juga. Iya. Dan biasanya kalau abis nikah tuh ada yang namanya ngunduh mantu gitu kan. Di Chinese nih ada tradisi itu juga? Enggak sih, enggak ada. Berarti memang hanya itu ya. Dan pakaiannya harus pakaian pengantin Chinese juga kah atau biasanya modern? Kita udah modern, jadi kita pakai apa yang kita suka. Asalkan warnanya bukan warna gelap kayak warna hitam, karena kan warna hitam juga ada lambangnya kan. Oke. Jadi harus yang cerah. Dan yang bersahaja gitu lah ya. Dan tadi udah seru banget nih pembicaraan kita. Harapan Cici nih, harapannya Ci gimana dari mungkin dari Imlek tahun ini, gimana tahun depan, mungkin target-target hidup yang mau Cici penuhi gitu. Target hidup mungkin karir ya. Sekarang pengen mencari pekerjaan yang terus juga pengen ngebahagiain orang tua, keluarga, terus selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Itu sih yang paling penting, karena nggak ada kesehatan kita mau ngerjain apa juga susah kan. Ngejar karir juga susah. Ci, ada teman-teman yang Chinese juga nggak sih kalau misalkan Imlek ngumpul karaoke bareng gitu ke PIK atau kemana gitu Ci? Enggak sih, sejauh ini enggak. Cuman emang lingkungan pekerjaan aku justru juga Chinese. Oh ya? Ya. Biasa di kantor gitu kan, merayakan apa gitu? Ada event-event tertentu? Enggak sih, cuman kayak karena jadi saling kyunghi gitu kalau lagi masuk kyunghi gitu aja. Berarti dari circle pertemanan dari SD, SMP, terus ke kuliah juga sekarang pasti ada dong yang temen Chinese juga gitu. Ada lah. Ada nggak sih yang kayak ayo kita ngumpul yuk gini Imlek kita makan atau apa gitu? Jarang sih, cuman beberapa kadang ada yang kayak mau dinner bareng, cuman jarang karena kita lebih ke keluarga sih kalau Imlek. Itu yang ngajak dinner cowok atau cewek tuh Ci? Waduh. Tuh tadi cara langsung ngadu ya kan. Ada pernah wisata kemana gitu Ci selama Imlek ini, perayaan Imlek gitu, kayak misalkan keluarga nih lagi Imlek ayo kita jalan-jalan tour kemana keliling? Enggak sih, kebetulan karena masih di awal tahun ya, belum ada rencana. Yang sebelumnya sebelum-sebelumnya juga karena pandemi nggak ada. Oke. Kita jarang sih, yang penting itu kumpul keluarga. Yang penting dimanapun kumpul keluarga itu. Dimanapun yang ada, pokoknya yang penting kumpul keluarga gitu ya. Tuh. Dan harapan mungkin terakhir nih untuk orang tua, untuk keluarga, untuk biar lebih sehat di Imlek di tahun ini gitu. Karena kan tahun baru nih Ci. Ya. Harapannya semoga semuanya bahagia, sehat, selalu dijaga kesehatannya, diberikan berkat yang melimpah, gitu-gitu aja sih. Oke. Terima kasih Cici udah bersedia ngobrol-ngobrol di podcast Abi. Dan juga kau udah diundang. Ya, Xie ya. Xie. Ajarin aku dong bahasa Mandarin gitu Ci, yang Cici bisa gitu. Misalkan nama saya gitu, kenalan. Yang kayak tadi aku bilang. Gimana? Tachihao, kayak itu tuh salam kayak annyeonghaseyo atau halo. Tachihao, wo ciao. Nama kakak. Wu Chao Vira. Iya, Wu Chao Vira. Tachihao, Wu Chao Vira. Tachihao, Wu Chai. Wu Chia Vira. Iya. Oke. Oh, ini. Apa itu, Bang? Pakai bahasa Cina dong.
Wah, Bang, ini kita private dulu kayak sama Cici loh. Nge-host pakai bahasa Cina ya. Yang Vira tahu tuh, oh Aini. Wah ini sarang yo. Oh iya, oh Aini, Wah, sahabat ini. bicara. Terima kasih banyak Cici sudah bisa ngobrol-ngobrol di sini. Thank you juga Kak udah diundang. Ya, dan selamat tahun baru Imlek. Thank Ya. you Kak. Nah, untuk sahabat bicara mendapatkan seperti biasa untuk mendapatkan merchandise seperti mug, ada tumbler, topi dan kemeja bisa didapatkan di berbagai e-commerce di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mendapatkan info terkini tentang kapan podcast Sabi akan ditayangkan, bisa di-subscribe dulu dan juga dinyalakan loncengnya di channel ini, dan juga ikuti juga di berbagai sosial media kita seperti di Instagram, di Twitter, dan juga di Facebook. Itu dia pembicaraan kita tentang perayaan Imlek bersama Cici Juwita Wijaya, seorang mahasiswi. Terima kasih banyak Cici. Thank you so much Kak. Itu dia tadi pembicaraan kita, sahabat bicara, dan Vira pamit undur diri dengan narasumber Cici. Pamit undur diri, see ya. Iya. Gosh. Tapi baca. Ini an kuaile. Oh ya, kita masih pakai headphone, di foto dulu.